Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, yes, bersemangat. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Kalau siswanya semangat ini, gurunya juga semangat biasanya. Kita ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi washabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khairah. Amin. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Amin. Semoga Allah memberi manfaat dan barokah. Silakan kita mulai dengan membaca doa dan mengucapkan janji siswa. Bagi yang bertugas dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah. Selanjutnya Berdiri gerak. Janji siswa. Janji siswa Dan berdoa. Duduk. silakan. Alhamdulillah jazakallah, semoga Allah paling manfaat dan barokah. Sebelum kita memasuki pelajaran, akan kita absen dulu. Ada surat yang dititipkan untuk temannya yang nggak masuk? Tidak ada yang. Coba Pak Fadil absen dulu ya. Abella, Adelia, terakhir Feti. Ada, lengkap ya. Berarti hanya satu yang izin sakit, Iza. Betul? Iya. Silakan dipersiapkan untuk materi pelajaran hari ini. Yang sebelah sini semuanya bawa? Ada yang nggak bawa? Kenapa Lisa? Bapak, semalam saya sudah baca materinya, tapi saya lupa bawa bukunya hari ini. Berarti yang nggak bawa apa? Buku paket. LKS-nya bawa? Iya, Pak. Silakan ke perpustakaan, pinjam dulu. Jazakallahu khairan. Amin. Segera kembali ya. Iya, Pak. Baik anak-anak, untuk pagi ini agar kita lebih fokus, kita bisa lebih menguasai materi yang akan kita sampaikan, kita melaksanakan game kecil terlebih dahulu. Ya, sedikit aja. Nanti semuanya perhatikan Pak Fadlin. Semuanya lihat ke Pak Fadlin. Ini artisnya Pak Fadlin ini hari ini ya. Nah, nanti lihat ke Pak Fadlin. Cuman instruksinya adalah ikuti apa yang Pak Fadlin sampaikan. Harus konsentrasi. Lihat ke Pak Fadlin, tapi instruksinya adalah ikuti apa yang Pak Fadlin sampaikan. Paham ya? Kita coba. Semuanya tangannya digerakkan. Ya, diikuti. Kepala, pundak, kepala, pundak, pipi. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Berarti kalian sudah semangat, kalian sudah konsentrasi untuk kegiatan hari ini. Ya, dipertahankan semangatnya. Nanti di tengah pelajaran seandainya memang sudah boring, sudah ngantuk, kita mungkin nonton video atau kita ulangi game-game ice breaking seperti tadi. Gitu ya? Jazakallah. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Untuk minggu kemarin di pertemuan terakhir, kemarin Bapak menyampaikan bahwa hari ini adalah materi tentang apa? Pernikahan atau munakahat. Ada yang masih ingat kemarin waktu terakhir kita pembelajaran, Pak Wali ngasih tugas tentang munakahat, tentang apa?
Ada yang bisa? Ya, silakan. Mencari permasalahan dalam rumah tangga di lingkungan sekitar. Mencari permasalahan dalam rumah tangga di lingkungan sekitar kalian tinggal. Betul ya? Kemarin sudah Pak Wadid bagi 4 kelompok. Semuanya sudah selesai? Sudah. Masing-masing anak sudah punya? Sudah. Sudah ya? Nanti setelah ini nanti kita akan membentuk kelompok, kemudian untuk mendiskusikan di antara beberapa masalah yang kalian bawa itu nanti, kira-kira apa yang paling tepat, masalah yang paling bagus, yang paling perlu kita ungkapkan di sini untuk kita diskusikan bersama. Ya, gitu ya. Alhamdulillah, jazakallah, moga-moga Allah paling manfaat dan barokah. Amin. Ya. Kita lanjutkan. Karena tadi memang kalian sudah selesai tugasnya. Cuman memang Pak Wadid kan belum sempat untuk ngoreksi. Jadi nanti setelah ini, nanti silakan kalian membagi kelompok sesuai yang sudah kita tentukan kemarin. Kemudian diskusi kurang lebih 10-15 menit. Ya. Cuman agar pembelajaran hari ini lebih terfokus pada satu mata pelajaran, terfokus pada satu materi, perlu Pak Wadid sampaikan beberapa kompetensi dasar yang harus kalian kuasai di pelajaran ini. Yang perlu kita perhatikan di KD 3.28 dan 4.28. 3.28 ini pengetahuan. Jadi di pengetahuan yang harus kuasai adalah mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Evaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Sedangkan untuk KD keterampilan adalah menyajikan prosesi pernikahan dalam Islam. Mungkin nanti satu kali pertemuan ini nggak cukup. Jadi nanti pertemuan selanjutnya mungkin akan kita laksanakan tentang bagaimana praktek pernikahan dalam Islam yang sebenarnya. Ya. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya, nanti setelah kalian selesai mengikuti pelajaran ini, diharapkan satu, kalian bisa meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Dan yang terakhir, setelah pembelajaran ini, diharapkan kalian semuanya bisa memecahkan masalah rumah tangga yang ada di lingkungan sekitar. Seperti nanti akan kita lakukan. Paham ya? Nah, baik. Untuk peta konsepnya seperti ini nanti. Pernikahan, kemudian ada tujuan nikah dan kisah teladan tentang Rasulullah. Nah, untuk tujuan nikah ini nanti ada pengertian hukum rukun nikah, kewajiban suami istri, hikmah nikah, talak, iddah, rujuk, ila, li'an, zihar, khulu, dan fasak. Nanti akan kita bahas. Nah, tapi sebelumnya kita akan kembali ke kelompok diskusi kita. Kelompok yang pertama, kelompok mana nanti kelompoknya? Yang kelompok B, Adelia, Alfia. Nah, silakan permasalahan yang kemarin kalian komunikasikan dulu kalian coba bentuk kelompok, didiskusikan dulu. Harusnya kan berarti kalian punya 6 masalah harusnya. Kan 6 orang kelompoknya. Nanti diangkat salah satu aja masalah yang nantinya sekiranya pantas kita bicarakan di sini. Ya. Kelompok D, ya. Sudah ketemu masalahnya? Sudah. Coba dibacakan secara singkat untuk permasalahannya apa? Berarti kalau secara materi, secara harta cukup ya keluarga ini. Cuman masalahnya anaknya merasa kurang Kasih sayang. Ya, masuk. Silakan disusun deskripsinya. Nanti ditunjuk salah satu untuk menyampaikan di depan. Ya. Terima kasih. Baik, sekarang kita mulai sesi diskusi untuk hari ini dalam rangka untuk memecahkan permasalahan. Nah, seperti salah satu KD yang tadi kita sampaikan, bahwasanya setelah pembelajaran hari ini kalian harusnya nanti bisa tahu tentang apa itu pernikahan, tentang apa itu tujuan pernikahan. Nah, berarti nanti dari permasalahan-permasalahan yang dipaparkan ini nanti silakan kelompok lain menanggapi dan arahnya nanti kita nyari dari tujuan pernikahan itu sebenarnya apa gitu. Ya. Nanti misalnya kelompok A menyampaikan, atau kita acak dari D menyampaikan, atau dari B menyampaikan. Silakan kelompok yang lain bisa menanggapi atau memberi solusi atau ngasih kritikan untuk keluarga tersebut. Jadi kritiknya bukan untuk si yang menyampaikan ya. Kritiknya untuk keluarga yang tadi permasalahannya kita angkat di sini. Kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Karisma Tulan Agustina, nomor absen 22, perwakilan dari kelompok B. Jadi saya di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami dari tentang permasalahan rumah tangga yang ada di lingkungan sekitar, yaitu tentang gaji seorang istri lebih tinggi daripada suami. Atau mungkin ada faktor lain dalam permasalahan yang tadi disampaikan. Kan tadi istri kerja, suami juga kerja. Hanya saja masalahnya itu gaji istrinya lebih besar dan menganggap rendah suaminya karena gajinya lebih besar. Dan menganggap memang gajinya lebih kecil, menganggap rendah kepada suaminya. Intinya gitu. Nah, tadi salah satu yang solusi yang diberikan atau tanggapan yang diberikan tadi kan harusnya istri tetap menghormati pada suaminya karena memang untuk dihormati itu adalah haknya suaminya. Yang lain mungkin bisa? Teman-teman? Ya, silakan. Dari kelompok D. Nama, nomor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Andrea Susilawati, absen ke-12, saya perwakilan dari kelompok D. Jadi di sini saya menambahkan tanggapan dari Mbak Hasna mengenai kejadian yang dikatakan oleh Mbak Karisma. Yang ketiga ada keputusan bersama. Maksudnya apa? Antara istri dan suami itu harus mempunyai kesepakatan bersama. Oh, jadi kalau istrinya punya gaji yang lebih tinggi, posisikan uangnya itu untuk pendidikan anak untuk selanjutnya. Karena pada dasarnya roda kehidupan itu kan berputar. Seperti itu. Keren. Tepuk tangan dulu. Barangkali dari kelompok B dulu. Menanggapi tadi ada dua tanggapan dari baik kelompok C maupun kelompok D. Ada yang mau ditambahkan kelompok B? Nggak ada ya? Baik, kita lihat dulu silakan duduk dulu. Untuk tujuan pernikahan yang tadi disebutkan, ya. Dari tujuan pernikahan yang tampil di depan ini masuk yang mana? Dari permasalahan 1 dan permasalahan 2. Masuk yang 2. Masuk yang kedua, untuk memperoleh ketenangan hidup. Jadi memang prinsipnya orang menikah itu untuk mencari ketenangan. Sehingga kalau nikah kok nggak tenang, berarti harus dikoreksi dulu. Dikoreksi apakah rukun nikahnya tercukupi, apakah akad nikahnya benar, ataukah niat nikahnya itu yang mungkin kurang benar. Ya, berarti dari 1 dan 2 kita masuk ke tujuan nikah yang kedua, yaitu untuk memperoleh ketenangan dalam hidup. Kuncinya apa tadi? Yang pertama, kalau dari kelompok A tadi harus komitmen dan saling percaya. Kalau yang dari permasalahan kedua ada keputusan bersama ya tadi. Kemudian memposisikan suami tetap sebagai suami, tetap sebagai tulang punggung keluarga. Tadi saya setuju sekali. Jadi kalau misalnya punya kesepakatan gaji istri misalnya yang banyak, ini dialokasikan untuk pendidikan misalnya. Nah, yang dimakan atau yang untuk kehidupan sehari-hari dipakai dari suaminya. Kalau memang bisa komitmen seperti itu, maka rumah tangga yang walaupun istrinya gajinya lebih besar, itu tidak akan pernah ada masalah. Nah, sekarang akan Pak Walin sampaikan beberapa hal tentang pernikahan. Kita lanjutkan untuk materi hari ini tentang pengertian nikah dalam Islam. Ini tadi sebenarnya sudah terbahas semuanya di materi yang saat kita diskusi tadi. Cuman perlu kita simpulkan lagi. Kita memasuki materi hari ini, yaitu ketentuan hukum tentang pernikahan. Yang paling pertama yang harus kita pahami adalah tentang pengertian dari pernikahan itu sendiri. Yang kalau di negara kita, munakahat itu mungkin yang lebih familiar kita sebut dengan pernikahan atau perkawinan. Dalam istilah syara, nikah berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kalau perempuannya 2 gimana Pak? Kalau 3 gimana Pak? Nah, itu ada pembahasan lebih dalam lagi. Tapi ini yang jelas pernikahan ini saat antara laki-laki dan seorang perempuan. Serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar sukarela dan persetujuan demi terwujudnya keluarga bahagia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah.
Insya Allah itu materi yang kita bahas untuk hari ini. Ini di jam terakhir, di sesi terakhir. Silakan kalian membuka e-learningnya, membuka MLS-nya, Moodle-nya. Di situ sudah ada tugasnya. Silakan dicoba dulu. Nggak bisa. Pindah ke belakang. Ya. Silakan masuk ke MLS-nya. Nah, itu nanti ada lembar kerja peserta didik LKPD-nya untuk menambah pemahaman kita dalam materi hari ini. Bisa, silakan login, kemudian itu ada videonya, silakan untuk headsetnya bisa dipakai dan dikerjakan masing-masing. Diisi sesuai tadi apa yang telah didapat dalam pelajaran hari ini, mulai dari tadi kita diskusi, kemudian kita menyampaikan masalah tadi, menarik kesimpulan, ada presentasi juga. Nah, sekarang waktunya untuk evaluasi. Kita beri waktu kurang lebih 15 menit untuk mengerjakannya. Nah, bukan yang ke atas, paling atas. Paling atas, nah, itu di copy, buka Google-nya, tambah, paste, sini, paste. Sebelum kita tutup untuk kegiatan pembelajaran hari ini tentang munakahat, akan lebih baiknya kalau kita sedikit mengulas kembali, menyimpulkan tentang pengertian pernikahan dan tujuan pernikahan. Karena tadi hari ini kita tadi fokusnya ke tujuan pernikahan. Ada yang masih ingat apa saja tadi? Satu? Diulangi. Yang pertama? Untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang. Yang kedua? Untuk memperoleh ketenangan hidup. Baik, jazakallahu. Kita tutup dengan untuk pelajaran hari ini dengan sama-sama kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa memberikan manfaat, memberikan keberkahan, memberikan hikmah kepada kita semuanya. Akhirul qouli hadza, mohon maaf untuk kesalahan-kesalahan yang dilaksanakan, kesalahan ucapan mungkin yang enggak sengaja diucapkan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli hadza, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Alhamdulillahi jazakallahu khairan. Alhamdulillah.